Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah teori media Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, juga Bapak dosen Dr. Minan. Tak lupa juga yang sangat kami hormati teman-teman mahasiswa S2 Pasca Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam Winhas Jember. Alhamdulillah, langsung saja kami di sini akan sedikit mengulas mengenai teori media. Pembahasan kami kali ini akan memfokuskan pada makna dan fungsi teori media. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai makna teori. Teori di sini biasa diartikan sebagai kerangka berpikir atau pola berpikir. Kemudian kalau media sudah kita ketahui bersama, media itu biasa disebut dengan media massa. Nah, media massa di sini erat kaitannya dengan masyarakat, jadi tidak bisa dipisahkan antara media dengan masyarakat. Sedangkan media itu media itu sendiri sepemahaman kami bisa disebut dengan alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, banyak beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai teori-teori media massa. Seperti halnya salah satunya itu ada Bennett, juga ada Frankfurt, dan ada teori media yang dikemukakan oleh Marxis. Marxis mencoba menawarkan cara pandang baru untuk menganalisis media dari berbagai konsep kunci. Seperti halnya Marxis mengatakan bahwa media di sini sebagai sarana untuk memproduksi, juga bisa dikatakan sebagai sarana untuk profit oriented. Ia juga mengatakan bahwa media itu sebagai arena pertarungan ideologi di berbagai kelas, karena di masyarakat atau yang memproduksi dari konten-konten tersebut, baik itu dari di new media ataupun di old media, karena kita klasifikasi ya, ada new media dengan ada yang old media. Mereka yang memproduksi konten yang akan disiarkan baik melalui new media ataupun old media itu berasal dari stratifikasi sosial yang berbeda atau berasal dari kelas sosial yang berbeda. Seperti halnya di masyarakat itu ada lapisan sosial dari kelas menengah, kelas atas, juga ada kelas bawah, dari kelas berpendidikan, yang tidak berpendidikan, atau kaum ekonomis dan berjuis dan lain sebagainya. Nah, di sana mereka itu sama-sama menciptakan kreativitasnya, kemudian disampaikan melalui media massa. Berbicara mengenai media, seperti yang saya katakan, itu ada new media, juga ada old media, di mana new media di sini ia itu berbasis komputis. Artinya segala konten yang akan ditayangkan itu menggunakan basis jaringan internet. Sedangkan kalau old media itu lebih kepada media yang masih bersifat cetak atau radio dan televisi. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa banyak halayak itu yang memiliki atau mereka itu lebih tertarik kepada new media tersebut, karena yang pertama, akses menggunakan new media itu lebih mudah daripada menggunakan televisi, dan ini lebih praktis. Kalau mungkin bagi golongan tua itu masih lebih enak untuk menonton televisi daripada menonton atau menyaksikan di channel YouTube. Nah, tetapi bagi anak kecil, mereka sekarang sudah banyak menggunakan new media, sudah banyak menggunakan alat yang disebut dengan smartphone atau HP cerdas, telepon cerdas, atau handphone, HP tangan, yang itu sangat memudahkan bagi masyarakat untuk berinteraksi di dalamnya, juga untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Kemudian kita akan berbicara mengenai fungsi media.
Fungsi media yang pertama, kita berbicara secara umum, baik itu fungsi media old media ataupun new media. Yang pertama itu ada to inform, atau artinya menginformasikan kepada halayak. Jadi fungsi dari media yang pertama itu memberikan informasi seputar, bisa global juga bisa universal. Informasi itu bermacam-macam, bisa berbentuk berita yang masih aktual, juga bisa berbentuk konten-konten yang lainnya kalau di new media. Kemudian fungsi yang kedua itu to educate, untuk mendidik. Nah, media di sini selain perannya memberikan informasi, dia juga memiliki fungsi untuk mendidik, karena setelah menyajikan beberapa berita dan lain sebagainya dalam new media khususnya, ini sangat banyak di dalamnya. Seperti kita contohnya itu seperti channel YouTube, itu di dalamnya sangat banyak beberapa konten yang itu mengedukasi terhadap kita, seperti halnya ada beberapa orasi ilmiah di dalamnya, ada beberapa ceramah daripada kiai, juga tutorial-tutorial, misal tutorial untuk cepat memahami membaca buku dan lain sebagainya. Nah, di sana itu memiliki nilai mendidik atau mengedukasi. Kemudian yang ketiga itu ada untuk sarana hiburan atau to entertain. Nah, sudah jelas baik itu dari media old media ataupun new media memiliki peran yang sangat jelas, yaitu menghibur, karena di dalamnya bermacam sekali. Kalau di televisi kita dulu, saya waktu masih kecil biasanya nonton film kartun dan lain sebagainya, itu menghibur. Jadi acara tayangan yang ada di televisi itu untuk menghibur. Sekarang juga ada channel YouTube, itu juga menghibur, baik di Twitter juga kita bisa nonton film di dalamnya. Nah, ini merupakan salah satu dari fungsi media itu tersendiri. Kemudian yang terakhir itu ada to persuade, atau untuk mempersuasi atau untuk mempengaruhi. Mempengaruhi dengan apa? Produksi konten itu biasanya membuat halayak atau membuat penonton itu mengingat terhadap konten yang dia buat. Semisal ada satu channel YouTube yang di dalamnya itu khusus menyajikan mengenai kalau ponakan saya menyebutnya itu seperti ASMR. Jadi di dalamnya itu khusus makan-makan seperti itu, makan-makan saja. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap ponakan saya. Jadi dia ingin makan ini biar seperti ini dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, seperti Upin Ipin juga itu sangat mempengaruhi terhadap terhadap anak kecil, sampai ponakan saya itu gaya bicaranya dia seperti Upin Ipin. Dan ini tidak hanya berlaku bagi anak kecil saja, ibu saya itu sangat dipengaruhi oleh YouTube, sehingga apa yang dia bicarakan itu semuanya berlandaskan pada YouTube. Saya tanya, ibu tahu dari mana ini referensi dan lain sebagainya? Beliau menjawab, saya tahu itu lihat dari YouTube tadi, seperti itu. Jadi ada 4 fungsi dari media sendiri. Yang pertama itu ada to inform, untuk memberikan informasi, kemudian untuk memberikan pendidikan, untuk sarana hiburan, dan yang terakhir itu untuk mempersuasi. Itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila penjelasan kami tidak panjang lebar dan tidak memenuhi syarat dan ketentuan, harap dimaklumi. Juga penjelasan kami tidak sistematis, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu dosen juga teman-teman itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.